Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya. Oke, yang terhormat kepada Umi Ida dan Abi Hanif selaku pengurus Pondok Pesantren Hanifida dan juga keluarga saya yang di rumah, semoga beliau semua sehat selalu, banyak rezeki dan pokoknya yang terbaik untuk beliau. Dan tak lupa juga pengurus dan tak lupa juga teman saya. Oke, saya di sini yang bab ke-15 akhir. Nah, terus ini ada jin rotul. Oh, enggak, Nabi Sulaiman. Ternyata si jin rotul aswad itu pernah menentang Nabi Sulaiman. Jadi begini. Nah, ini jin rotul aswad itu terakhir beriman. Nah, terus Hudhud itu disuruh untuk membawa kertasnya itu adalah surat beriman. Habis itu dan melakukan sabak, ya kan, batu besar gitu ya. Jadi ternyata dia tuh mencari-cari di situ di sabak, ya kan, semua di sabak, yaitu di batu besar dan berongan ya, atau berlorong gitu ya, gimana sih ya, di batu besar. Habis itu ditutupin. Oh ya, katanya itu adalah Rotul Aswad itu jin yang paling tertakuti di para jinnya. Nah, habis itu di situ ternyata tuh lagi di tempat tidur. Nah, habis itu mungkin si Hudhud itu menaruhnya ya. Habis itu ternyata itu tuh marah kan. Aku suruh beriman tuh marah. Habis itu sampai bawa golok gitu loh ke Nabi Sulaiman. Nah, habis itu tiba-tiba habis itu langsung mengamankannya, dan kalau saya itu sama malaikat ya. Habis itu rantai nerakanya tuh mengamankan, habis itu beriman. Nah, terus harus memompa air. Nah, biasanya kan tugas memompa orang tuh sekarang 40 jin 40 jin. Nah, tapi ini tidak sama tempatnya, yaitu satu syat. Nah, terus ketemu deh Ratu Balqis. Mungkin si jin Ratu Aswad itu jatuh cinta kepadanya. Itu pengen menikahinya, padahal dia itu istrinya Nabi Sulaiman. Dia tuh nggak ngerti. Terus kan ikan 24 karat. Nah, habis itu kembali di penjara lagi kan, dipenjarakan di malaikat. Ya, malaikat itu di penjara. Nabi Ratu Aswad itu malaikat, penjarakan malaikat. Habis itu di sini ada petua Nabi itu moralnya banyak sekali, yaitu kan orang kaya dan orang miskin. Habis itu selat kelompok orang miskin. Habis itu menyamar jadi malaikat. Maksudnya malaikat itu menjadi manusia gitu ya, dua malaikat. Habis itu mencatat malaikat itu mencatat dan tidak marah dan jangan tidur. Oh enggak, mungkin si Nabi Sulaiman tuh ngomong anak putranya jangan tidur. Kalau misalnya tidur itu contoh orang-orang yang sangat fakir. Habis itu di sini meninggalnya Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu kan sabak, ya kan, 14 hari deh. Jadi tuh gini loh, tidak ada yang ketahui kalau misalnya bahwa Nabi Sulaiman itu udah meninggal, padahal kecuali anak-anaknya gitu ya. Anak-anak itu yang di atas apa sih, binatang kecil itu loh, soalnya dikeroposin tuh ada tongkatnya. Habis itu posisi kayaknya tuh lagi sholat gitu ya. Dikira tuh masih memantau para jin ini 1 tahun gitu ya, sama 1 tahun itu tuh. Nah, baunya tuh wangi. Dan karena nabi yang lain tuh juga, pokoknya semua nabi itu wangi tanpa busuk gitu ya, masya Allah nggak sih. Nah, habis itu jin itu tuh padahal tidak mengetahui, dikira tuh mantau, ternyata tuh enggak ya. Pokoknya posisi Nabi Muhammad itu masih sholat, dikira tuh masih mantau, padahal enggak gitu ya. Nah, karena diperbudak gitu ya. Nah, habis itu ada tumbuhan-tumbuhan di Baitul Maqdis. Habis itu misterinya itu adalah 4 Agustus 1995 kalau nggak salah. Nah, itu tuh mungkin ya misterinya Nabi Sulaiman tuh yang di kerajaan itu dibawa. Habis itu bawa alam jin karena udah capek diperbudak sama Nabi Sulaiman mungkin ya. Habis itu atau kerajaannya musnah karena ditelan massa. Oke.
Wallahu a'lam bishawab. Oke, sekian dari saya, kalau lebihnya mohon maaf ya, saya juga nggak tahu ya, semoga aja ini menjadi bermanfaat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.